Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam channel budidaya ikan Pandawa Fisheries Channel. Dalam konten kali ini kita akan membahas perhitungan biaya listrik yang digunakan di dalam aerator kolam bioflok, hingga teman-teman tidak akan pusing dan dapat merencanakan biaya operasional dalam pengelolaan kolam bioflok tersebut. Namun lebih baik Anda subscribe dulu channel ini supaya setiap saat Anda dapat mendapatkan informasi-informasi lainnya berkaitan dengan budidaya ikan. Sahabat budidaya semuanya, sebelum kita berbicara banyak mengenai perhitungan biaya listrik yang digunakan dalam budidaya kolam bioflok, mungkin lebih bagus kita mengetahui apa itu bioflok. Berdasarkan teori, bioflok merupakan suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan yang mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai kesejahteraan pakan. Dengan penerapan sistem bioflok tersebut, maka hasil panen akan melonjak 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dari paparan tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa oksigen merupakan kunci utama dalam budidaya kolam bioflok. Dalam budidaya kolam bioflok, oksigen ini dihasilkan dari suatu mesin yang dinamakan dengan aerator. Aerator adalah sebuah mesin penghasil gelembung udara yang gunanya menggerakkan air di dalam kolam agar airnya kaya akan oksigen terlarut yang sangat dibutuhkan oleh semua jenis ikan air tawar. Aerator adalah alat untuk membantu melarutkan oksigen yang ada di udara ke dalam air kolam atau akuarium. Prinsip kerja alat ini adalah membuat permukaan air sebanyak mungkin bersentuhan dengan udara. Tujuannya agar oksigen dalam air itu cukup dan gas serta zat yang biasanya menimbulkan bau busuk dapat terusir dari air. Sahabat budidaya ikan semuanya, saat Anda melihat suatu kolam bioflok dengan gelembung-gelembung udara dan mesin yang digunakan untuk menghasilkan gelembung itu, Anda akan terbesit dalam pikirannya, wah, biayanya ini pasti mahal. Namun teman-teman semuanya, sahabat budidaya, semuanya ada perhitungannya. Dan dalam pelaksanaannya kita bisa merencanakan biaya operasional secara lebih cermat sehingga hasil panen akan dapat kita nikmati dengan jumlah keuntungan yang cukup lumayan. Dalam kesempatan ini saya akan membahas itu berdasarkan pengalaman kami di Pandawa Fisheries. Sebagian besar kolam-kolam yang ada di Pandawa Farm and Fisheries saat ini menggunakan kolam terpal dengan ukuran diameter 4. Untuk mengoperasikan aerator, kami menggunakan 2 jenis aerator. Untuk satu titik dengan satu lokasi dengan jumlah kolam yang tidak banyak, 4, kami menggunakan aerator Resun LP100. Namun untuk beberapa kolam dengan jumlah yang cukup banyak, di atas 10 kolam, kami menggunakan Supercharge AMR 500 dengan 2 HP. Kita akan membahas penggunaan Supercharge AMR 500 2 HP dan Resun LP100 ini untuk penggunaan di kolam-kolam berdiameter 4 yang ada di Pandawa Farm and Fisheries. Untuk Supercharge AMR 500 2 HP, daya listrik yang diperlukan adalah 1500 watt.
dan jumlah titik aerasi yang dihasilkan dari supercharge ini kurang lebih sebanyak 200 titik aerasi. Sehingga apabila di dalam satu kolam diameter 4 terdapat 10 titik aerasi, maka jumlah kolam yang dapat disuplai oksigennya oleh supercharge AMR 2 HP ini adalah sebanyak 20 kolam diameter 4. Nah, sekarang ke Resun LP100. LP100 ini daya listriknya kecil, yaitu 100 watt, dan jumlah titik aerasi yang dihasilkan adalah 10 titik. Sehingga jumlah kolam yang dapat disuplai oleh satu mesin Resun LP100 ini adalah hanya satu kolam diameter 4. Bagaimana perhitungan biaya listriknya? Kita akan bahas Resun LP100. Saya ulang lagi, Resun LP100 daya listrik yang diperlukan adalah sebesar 100 watt. Lama pemakaian, katakanlah budidaya kita ini akan berlangsung selama 3 bulan atau 93 hari ya, dengan tarif listrik 1444,7 per kWh-nya, dan jumlah kolamnya adalah satu kolam diameter 4, maka pemakaian listriknya adalah sebesar 100 watt dikali 93 hari dikali 24 jam per hari, atau sebanyak 223.200 watt atau 223,2 kWh. Apabila kita berpatokan pada tarif listrik yang dikeluarkan oleh PLN, maka total biaya listrik yang digunakan untuk mengoperasikan satu Resun LP100 ini adalah 223,2 kWh dikali dengan 1444,7 per kWh-nya, yaitu sebesar Rp322.457. Jadi biaya untuk satu kolam diameter 4 yang menggunakan Resun LP100 dan beroperasi selama 3 bulan dengan asumsi bahwa budidaya ikan tersebut adalah selama 3 bulan adalah sebesar Rp322.457. Sekarang kita ke supercharge AMR 502 HP. Dengan daya listrik 1500 watt, lama pemakaian 3 bulan atau 93 hari, dan tarif listriknya adalah sebesar 1444,7 per kWh, maka pemakaian listriknya adalah sebesar 1500 watt dikalikan 93 hari dikalikan 24 jam per hari, menghasilkan 3.348 kWh. Sehingga dengan tarif listrik sebesar 1444,7 per kWh, biaya listrik yang diperlukan untuk menjalankan supercharge AMR 502 HP ini selama 93 hari adalah sebesar Rp4.836.855,6. Memang kalau kita lihat dari angkanya sangat wow. Namun penggunaan supercharge AMR 502 HP ini dapat mensuplai 20 kolam diameter 4, sehingga biaya listrik untuk satu kolam diameter 4 adalah sebesar Rp241.842,78. Ini tentunya sangat kecil atau lebih kecil dibandingkan dengan biaya listrik dengan menggunakan Resun LP100. Resun LP100 Rp320.457, tapi kalau supercharge AMR 502 HP itu biaya listriknya hanya sebesar Rp241.842,78. Rekan-rekan pembudidaya semuanya, ternyata kalau dihitung
secara matematis tadi, biaya listrik untuk menggerakkan supercharge maupun Resun LP100 itu tidak begitu mahal, antara Rp2.600 per hari sampai dengan Rp3.467 per hari. Ya, mungkin ini kira-kira seharga satu buah pisang goreng. Sahabat budidaya semuanya, walaupun biaya listrik untuk menggerakkan aerator seperti yang kita bahas tadi relatif cukup terjangkau oleh kita semuanya, namun di dalam beberapa channel YouTube ada beberapa rekan-rekan yang menanyakan, apakah masih bisa diturunkan lagi biayanya? Dalam kesempatan ini saya akan sharing, ternyata biaya tersebut masih sangat bisa diturunkan. Jadi untuk para pembudidaya yang memiliki kolam yang cukup banyak, dapat melakukan migrasi tarif listrik. Jadi dari tarif listrik R1 rumah tangga menjadi tarif listrik B1 bisnis. Berdasarkan tarif listrik yang disampaikan oleh PLN, maka biaya listrik atau tarif listrik yang sebelumnya Rp1.444 per kWh, dengan tarif listrik bisnis ini tarif listriknya menjadi Rp1.100 per kWh. Luar biasa. Untuk dapat melakukan migrasi ini, persyaratannya sangat mudah dan prosesnya sangat cepat. Teman-teman pembudidaya harus melengkapi berkas-berkas. Yang pertama KTP, kemudian SIUP atau surat keterangan usaha yang berlaku, disertai dengan nomor meter PLN teman-teman semuanya, beserta nomor telepon dan alamat email. Sahabat-sahabat budidaya semuanya, dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, maka kita memperoleh biaya pemakaian listrik dengan menggunakan tarif bisnis. Untuk Resun LP100 biayanya sebesar Rp245.520 per kolam diameter 4. Sedangkan untuk supercharge AMR 2HP biayanya menjadi Rp184.140. Jadi kalau kita hitung per hari, maka untuk supercharge AMR 502 HP biayanya hanya sebesar Rp1.980 per hari, dan untuk Resun LP100 biayanya hanya Rp2.640 per hari. Sahabat budidaya semuanya, demikianlah sharing yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan cara perhitungan biaya pemakaian listrik yang digunakan untuk menggerakkan aerator baik supercharge maupun Resun LP100 yang contohnya selama ini telah kami gunakan di Pandawa Farm and Fisheries. Semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya dalam merencanakan biaya operasional, sehingga biaya operasional dapat terkendali dan terencana dengan baik. Oke guys, sampai jumpa kembali dalam konten-konten Pandawa Farm and Fisheries Channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.